Ada apa nih? Rame-rame gini? Ya nih kan kita dari tim balik rahasia pengen ngebantuin barista, pengen ketemu sama mertuanya. Bisa nggak dia masuk kan? Sebentar dia aja nggak apa-apa, kita lebih duluan. Iya. Tapi ini mohon maaf, Mama lagi sakit. Tolong jangan pada berisik di sini, jangan rame-rame di sini. Kang, Ya. saya juga di sini bukan untuk maksud berisik, saya cuma pengen masuk, pengen nelfon Mama. Minimal kita suruh dulu masuk, hargain dong, Kang. Kan saya juga bagian dari keluarga di sini juga. Tapi Teteh kan tahu Mama lagi sakit. Iya, saya juga Mama lagi sakit, saya kan nggak mungkin teriak-teriak. Saya kan mau nengok Mama, kan itu juga Mama saya juga dong. Tapi mohon maaf nih, mending pergi aja. Enggak, saya pengen masuk dulu. Lah, Mas, Mas nggak boleh gitu loh, ini masih hubungan keluarga loh. Bu Rista diusir. Bu Rista disuruh keluar di situ, akhirnya gua sama Bacun coba bujukin lagi Fiona mengikuti Bu Rista. Ternyata Fiona sama Mbak Rista ini melihat sesuatu. Ternyata mereka ini melihat mobilnya si Mas Denon. Kang, buka dulu, Kang. Cun. Apaan sih? Kenapa? Kenapa? Mbak, sini, Mbak, ayo. Yaudah, ayo, cepetan, ya kita kejar. Ayo, cepetan, kita kejar. Yaudah, cepetan masuk mobil. Mbak, ayo. Yaudah, ayo, cepetan, ya kita kejar. Ayo, cepetan, kita kejar. Yaudah, cepetan masuk mobil. Mobilnya Mas Denon itu mau masuk ke dalam rumah, tapi begitu melihat si barista, dia langsung putar balik. Pak Denon begitu melihat barista, dia langsung kabur. Kenapa? Apa di dalam mobil itu dia bersama seorang wanita? Yaudah, kita semuanya langsung buru-buru masuk ke dalam mobil dan langsung aja kita kejar mobilnya si Mas Denon. Dia tahu gak sih kita ikutin ya? Dia tahu gak kira-kira? Gak lihat mobil kita ya? Akhirnya kita ikutin terus kemana Pak Denon pergi sampailah dia di sebuah kafe. Guys, ini dia berhenti di kafe. Yaudah, mendingan sekarang gue sama lo turun. Ya udah. Oke, yuk. Enggak Mbak di sini sama gua biar mereka yang turun. Gue dan Bacun turun, Adama dan barista di mobil. Nah, kita masuk ke kafe itu, kita naik tangga ke atas. Kita duduk pas banget, meja kita sebelahan sama mejanya Pak Denon. Kita mencoba untuk mengkepo ini apa yang mereka obrolin. Kita coba-coba nguping juga, sok-sokan aja ala-ala gitu. Gue sok-sokan foto si Fiona, gue sok-sokan foto-foto tempat di situ. Pada kenyataannya gue foto mereka berdua untuk jadi bahan bukti nanti kita lihat, kita laporin ke barista. Bang Awe, untuk tagihan yang sekarang ini kan yang bulan-bulan kemarin belum dibayar nih Bang Awe. Iya, Pak. Untuk tagihan ini kapan mau dibayarkan Bang Awe? Maaf banget nih Pak Deno. Bulan-bulan ini pemasukan saya juga udah mulai berkurang Pak. Mana tempat saya udah sepi lagi Pak. Gue nggak ngerti deh, ini si Mas Denon ini kan kerja di sebuah kantor, katanya bagian keuangan, tapi kok dia ini malah nagih-nagih utang. Apakah dia ini punya bisnis lain atau apa? Gue nggak ngerti. Tagihan-tagihan yang saya tagihkan di sini kan Bapak ini terlalu lama yang belum dibayarkan. Iya, benar, Tidak benar, bulan 1 ke 2, tapi ini hampir 6 bulan yang belum Bapak bayarkan. Pak Denon minta tagih, tapi ternyata pria itu tidak mau membayar. Gimana Mbak? Kamu minta apa? Kedengarannya sih ini ada orang marah-marah ya, kan lagi-lagi kayak gitu. Apaan sih? Aduh. Pak, saya kasih waktu 3 hari bisa untuk pembayaran Bapak ini. Nggak perlu Bapak lunas dah untuk yang bulan pertama atau bulan yang terkecil yang saya tagihkan ke Bapak. Pak, saya kok udah bilang sama Pak Denon. 1 bulan lagi Pak. Kalau 3 hari saya nggak ada duit Pak. Kita ini sudah 1 tahun Pak langganan Pak. Ya saya tahu. Kalau begini cara Pak Denon, udah stop aja deh. Nggak usah ngirim-ngirim barang ke saya lagi Pak. Dan saya akan cicil hutang saya. Saya akan bayar 500.000 per minggu. Aduh, nggak bisa Pak. Kalau untuk 500.000 per minggu itu jauh banget Pak. Saya hanya bisa bayar segitu Pak. Terserah Pak Denon mau apa enggak. Silahkan deh, pergi deh. Tampak si Mas Denon ini kesel banget sampai akhirnya dia pun diusir dari tempat tersebut dan ternyata gue baru tahu orang yang diajak ngobrol sama si Mas Denon itu adalah pemilik kafe tersebut. Udah dari situ Pak Denon pergi, kita langsung ngikutin, kita balik ke mobil, kita ceritakan ke barista. Dia itu nagih-nagih utang. Jadi kayak dari perusahaannya gitu, terus orangnya itu malah lebih galak kayak dia yang penagih gitu. Siapanya? Yang pemilik kafenya itu. Ini sebenarnya masalahnya apa? Karena Mas Kena tuh orangnya tertutup dan memang menghindar terus. Mending kita ikutin aja, dia tuh di jalan. Dia jalan. Mending pokoknya udah kita udah nanggung capek juga kan. Ya udah kita ikutin lagi kemana Pak Denon pergi, kita ikutin sampai akhirnya dia berhenti di sebuah kafe lagi.
Ya kan tadi kita udah ngejar-ngejar nih dan sekarang udah nyampe di satu tempat kafe ya. Iya, Cun, di kafe nih. Sekarang gue turun deh. Akhirnya diputuskan buat gue yang turun ke dalam kafe untuk mencari tahu dan menyelidiki apa yang dilakukan Pak Denon di dalam kafe. Gue masuk ke dalam kafe dan di sana ternyata Pak Denon sudah duduk bersama seorang perempuan. Siapa nih perempuan? Wah, akhirnya di situ gue cari meja yang paling dekat dengan mejanya Pak Denon dengan perempuan tersebut, biar gue bisa menguping apa yang dibicarakan oleh Pak Denon dan perempuan tersebut. Jadi yang saya untuk ke kamu ini pinjam untuk 100 juta Iya. untuk usaha saya ini. Terus kerjaan apa ya? Nggak tahu ya, ngomongin kerjaan kan kayak Emang Halo? Oke. Tunggu ya. Tiba-tiba Pak Denon ditelepon oleh seseorang yang kita nggak tahu itu orang siapa dan dia kembali pergi. Akhirnya gue langsung buru-buru kembali ke mobil. Bilang sini. Udah yang jelas gini aja deh, ini kan yang pasti. Bisnisnya aku nggak tahu bisnisnya apa gitu kok. Di sini ada yang nagih, di sini bisnis sebenarnya apa sih? Itu Dama balik tuh. Hey, Dama guys, dapat informasi apa ya? gimana sih? Ya itu ternyata sama perempuan tuh gue nggak tahu namanya siapa. Dia cuma bilang Klar gitu lah, gue nggak tahu. Makanya tadi itu yang bekas mantan pacarnya itu dulu. Tapi mereka cuma ngobrolin masalah bisnis. Nah, makanya gue bilang dia pengen turun. Nah ada satu hal lagi tadi, itu apa dia tuh ditelepon sama orang tuh nggak tahu kemana. Nah sekarang dia mau pergi. Ya udah mending kita aja lah. Udah. Ya tapi tetap aja dong barista di situ nggak enak hati. Dia tetap kesel suaminya ketemu sama mantan pacarnya nggak bilang-bilang walaupun membicarakan soal bisnis. Ya udah dari situ kita ikutin Pak Denon lagi, dia mau kemana kita ikutin sampai langit gelap. Dia berhenti lagi di sebuah kafe. Guys, nih kita udah ngikutin Pak Denon sampai ke kafe ini. Nah sekarang sebagusnya kita gimana nih? Dan akhirnya Fiona sama Adama ikutin aja si Mas Denon masuk ke dalam kafe itu dan mencoba untuk mengintai berpura-pura menjadi pelanggan di kafe itu. Gue sama Fiona turun untuk mencari informasi di sana. Kita duduk agak jauhan dari dia. Dia di situ ketemu dengan satu orang pria. Bang, gimana nih Bang tagihan Abang yang sudah 4 bulan nih, yang belum dibayarkan Bang? Bang, gimana nih Bang tagihan Abang yang sudah 4 bulan nih, yang belum dibayarkan Bang? Apa sih ini agak jauh juga apa gimana ya jaraknya? Taruh dulu. Ini soalnya nggak begitu jelas juga suaranya. Curiga mereka malah duduknya jauh lagi. Kondisinya kan saya harus juga diputar untuk uangnya Bang. Ya, dan lihat sendiri lah sekarang itu. Kafe juga lagi sepi. Ayam-ayammu masih pada numpuk di sana. Tapi Nggak tolong ada yang keluar satupun. Oke, kayaknya dia lagi ngobrol sama orang di situ deh. Lagi ngomong kayak dia tuh kayak nagih-nagih gitu, Mbak. Ternyata mereka ini tetap lagi ngobrolin soal apa? Soal hutang. Hutang yang ditagih-tagih sama si Mas Denon kepada orang yang dia temuin. Berarti ini apa maksudnya? Berarti ini udah ketiga kalinya dia itu nagih hutang sama 3 orang yang berbeda-beda. Abang tolong dibayarkan dulu lah Bang. Ya, Ada yang bisa masuk maksa uangnya. begitu, Dan. Bukan masalah saya maksa atau enggak, kan waktu itu abang yang pesan ke saya. Ya saya tahu Saya maksudnya. ikutin repeat ordernya dari abang aja gitu loh. Kondisi memang harus dibayarkan Bang. Ya saya tahu, tapi bagaimana ayam-ayam juga nggak pada nggak laku. Orang-orang tidak pesan pada ayam. Tapi kan yang ditagihkan ini sesuai dengan apa yang di-repeat sama abang, yang di-order dengan abang. Ya kalau begitu kau bawa saja ayam itu. Ya nggak bisa gitu Bang. Kalau misalkan saya bawa, kan saya tidak bisa dijual lagi karena harga ini repeat atau orderan abang. Kalau abang awalnya tidak order, saya tidak akan kirim Bang. Emang masalahnya apa sih? Sampai detailnya tahu nggak? Ini daripada penasaran coba deh denger deh. Ya kayak agak emosi gitu kan ya? Gini Bang, mohon bantuannya Abang, tolong pembayaran di bulan pertama, kedua, ketiga, keempat, oke lah. Saya mohon ke Abang, karena saya harus ada pembayaran gaji karyawan, operasional. Jadi kos pemasaran itu semua berantakan Bang. Gini, saya akan bayar bulan depan. Kalau tidak, Tolonglah Bang, bayar Tidak. dulu 1 dengar bulan dulu aja saya Bang. ngomong. Saya akan bayar bulan depan. Kalau tidak, kamu ambil tuh masih selesai. Bang,